Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan kabut tebal, hiduplah dua pemuda yang terkenal unik dan cukup nyeleneh. Mereka bukan cuma sekadar pemuda biasa, melainkan penjaga desa yang memiliki ilmu khusus untuk melawan makhluk halus yang suka mengganggu warga. Namanya Kumis dan Rusdi. Kumis adalah sosok yang kocak dan pemberani. Tubuhnya kecil tapi semangatnya sebesar gunung. Dan yang paling menonjol tentu saja kumis tebal yang selalu dia rawat dengan penuh cinta. Setiap ada hantu atau makhluk jahat yang muncul, Kumis langsung maju tanpa ragu, sambil bercanda dan bikin semua orang ketawa. Sementara Rusdi, sahabat Kumis, punya gaya yang beda banget. Dia selengean dan kocak, sering bikin lelucon garing tapi entah kenapa selalu bikin suasana jadi santai. Yang paling spesial dari Rusdi adalah ilmu sandal jepit terbangnya. Iya, sandal jepit. Dengan ilmu itu, dia bisa melempar sandal jepitnya ke udara dan sandal itu akan terbang ke arah hantu, memberi tamparan sakti yang bikin hantu langsung menghilang. Suatu malam, saat bulan purnama menyinari desa, terdengar suara aneh dari tengah hutan. Warga mulai panik karena seringkali malam seperti itu, makhluk halus datang mengganggu. Kumis. Dengar gak itu suara apa? Kayak ada yang ledek dari balik pohon, kata Rusdi sambil nyengir. Kumis mengangkat kumisnya yang tebal dan menjawab, "Santai, Rusdi. Ini saatnya kita tunjukin ke hantu-hantu itu siapa jagoan di sini." Mereka berdua berjalan ke arah suara, membawa perlengkapan seadanya. Kumis dengan tongkat kayu dan Rusdi dengan sandal jepit kesayangannya. Tiba-tiba, dari balik semak muncul sosok putih menyeramkan dengan mata merah menyala. Warga yang melihat dari kejauhan langsung berteriak ketakutan. Rusdi dengan santainya mengangkat sandal jepitnya. Waktunya sandal jepit terbang, bro. Dia melempar sandal itu ke hantu, dan sandal itu melesat seperti roket, mengenai wajah hantu tersebut dengan suara plak yang keras. Hantu itu terhuyung, lalu Kumis maju sambil tertawa. "Ayo, kamu gak bakal bisa ngelawan kami berdua." Dengan gagah, Kumis memukulkan tongkat kayunya ke tanah dan mengucapkan mantra khusus yang dia pelajari sejak kecil. Sebuah cahaya terang muncul, dan hantu itu perlahan-lahan menghilang di bawah angin malam. Warga desa bersorak, dan Rusdi berkata dengan santai, "Gimana? Enak kan tamparan sandal jepit sakti?" Kumis ngakak sambil tepuk pundak Rusdi, "Kamu emang aneh, tapi kerja bareng kamu selalu bikin aku ngakak, bro." Malam itu, Kumis dan Rusdi kembali ke desa sebagai pahlawan, dengan cerita sandal jepit terbang dan Kumis terbahak ngakak. Kumis duduk di bel-bel depan rumahnya sambil menyeruput kopi. "Rus, katanya malam ini bakal ada yang datang," ujar Kumis, matanya menerawang ke arah hutan bambu yang gelap. Rusdi yang sedang tiduran sambil memainkan sandal jepitnya hanya terkekeh. Palingan cuma tuyul nyari duit receh. Kalau ada pocong, gampang, tinggal tak sliding pakai jepit. Belum sempat mereka tertawa lebih lama, angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah hutan. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu panjang, melengking, dan membuat bulu kuduk berdiri. "Wah, ini sih bukan tuyul, Kumis," kata Rusdi, mendadak agak serius. Kumis langsung berdiri. "Kalau gitu ayo kita cek. Jangan sampai warga ketakutan." Mereka berjalan ke arah hutan bambu yang menjadi batas desa. Bulan separuh malam itu hanya memberikan cahaya samar, membuat jalan setapak terasa mencekam. Begitu sampai, mereka melihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri membelakangi mereka, tubuhnya bergoyang perlahan. "Wah, kuntilanak klasik nih," gumam Kumis sambil nyengir. Rusdi mengangkat sandal jepitnya, siap melempar. Namun Kumis menahan. "Bentar, biar aku dulu yang nyoba." Kumis melangkah maju. "Mbak, kalau lagi syuting film horor, bilang-bilang dong. Masa kita nggak diajak?" Sosok itu tiba-tiba berbalik. Wajah pucat dengan mata merah menyala langsung menatap tajam ke arah mereka. Suara tawa melengking menggema di seluruh hutan. "Hahaha. Kalian berani datang ke wilayahku?" Rusdi spontan melempar sandal jepitnya. Wuus. Sandal itu melesat cepat dan menghantam tepat ke wajah kuntilanak. Plak, kuntilanak itu terlempar ke pohon bambu, menjerit keras, lalu menghilang menjadi asap hitam. Rusdi bersedekap dengan gaya sok keren. "Gampang, kan? Sekali jepret, kelar." Kumis menepuk bahunya. "Keren juga jepitmu. Tapi kayaknya ini baru awal, Rus." Sejak kejadian malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Warga mulai resah,
Ada yang mendengar ketukan di pintu tengah malam, ada yang melihat bayangan hitam mondar-mandir di sawah, bahkan ada ternak yang mati mendadak tanpa sebab. Kumis dan Rusdi menyelidiki. Mereka menemukan petunjuk. Di tengah hutan bambu, ada gundukan tanah tua yang sudah lama dianggap keramat. Menurut orang tua desa, itu adalah tempat dikuburnya seorang dukun jahat yang dulu dibunuh warga karena menebar teror. Berarti, arwah si dukun bangkit lagi, ujar Kumis. Rusdi menguap. Arwah dukun kek, tuyul kek, tetap kalah sama sandal jepitku. Santai aja, Miss. Tapi malam itu juga, mereka membuktikan bahwa ancaman kali ini tidak bisa dianggap remeh. Tengah malam, saat keduanya berjaga di dekat gundukan tanah, bumi bergetar pelan. Tanah mulai retak, dan dari dalamnya muncul asap pekat. Sosok hitam besar, dengan wajah rusak dan mata penuh kebencian, muncul sambil tertawa. Hahaha, kalian kira bisa menghentikanku? Aku adalah Ki Jagabaya, dukun yang pernah kalian bunuh. Kini aku kembali untuk menuntut balas. Kumis merapal doa pelindung sambil menghunus keris pusaka warisan kakeknya. Keris itu berkilat tipis di bawah cahaya bulan. Rusdi, tentu saja, sudah siap dengan jurus andalannya. Ia menggenggam sandal jepit lusuh berwarna biru, yang sejak dulu jadi senjatanya. Ki Jagabaya mengibaskan tangannya, dan puluhan sosok pocong serta kuntilanak bermunculan dari balik pepohonan. Mereka menjerit, melayang, dan bergerak mendekat. Rus! Aku urus yang kecil-kecil, kau hajar bosnya, teriak Kumis. Kumis melawan pasukan hantu. Dengan kelincahan tak terduga, Kumis melompat ke sana kemari. Kerisnya berkilat setiap kali mengenai tubuh makhluk gaib. Pocong yang mendekat langsung terpental, kuntilanak yang mencoba meraih kepalanya menjerit kesakitan terkena tusukan doa di ujung keris. Meski wajahnya serius, mulutnya tetap saja nyeletuk. Pocong, kalau mau loncat tuh latihan dulu. Gayamu kaku amat. Ucapannya membuat Rusdi ketawa meski sedang sibuk bertarung. Sementara itu, Rusdi menghadapi Ki Jagabaya. Dengan gerakan cepat, ia melempar sandal jepitnya. Sandal itu berputar di udara, membelah asap pekat, lalu menghantam dada sang dukun. Namun kali ini berbeda. Ki Jagabaya hanya bergeming, kemudian tertawa keras. Hahaha. Kau pikir sandal murahan bisa menghancurkanku? Rusdi terkejut. Wah, ini sandal edisi spesial, loh. Beli di warung Ujang, limited edition. Masa nggak mempan? Ki Jagabaya mengangkat tangannya, menciptakan pusaran angin hitam yang menghisap energi di sekitarnya. Rusdi hampir terlempar, tapi ia cepat menarik kembali sandalnya dengan ilmu batinnya. Miss, kayaknya butuh jurus kombinasi nih, teriaknya. Kumis melompat ke samping Rusdi, napasnya tersengal. Oke. Waktunya jurus pamungkas. Keduanya saling pandang, lalu tersenyum. Mereka memang sering berlatih jurus gabungan yang hanya dipakai saat keadaan benar-benar gawat. Rusdi melempar sandalnya setinggi mungkin, hingga melesat menembus awan. Sementara Kumis merapal mantra dan menusukkan kerisnya ke tanah, mengalirkan energi doa ke arah sandal yang sedang jatuh. Sandal itu berubah bercahaya, membesar, lalu jatuh menghantam Ki Jagabaya dengan kekuatan berkali lipat. Braaak! Jeritan Ki Jagabaya menggema, tubuhnya terbakar cahaya suci, lalu meledak menjadi abu hitam yang tertiup angin. Pasukan hantunya pun lenyap seketika. Hutan kembali sunyi, hanya menyisakan aroma tanah basah dan bambu yang berderak. Kumis duduk terengah di tanah, sementara Rusdi mengambil kembali sandalnya yang kini gosong di ujungnya. Wah, gosong, Miss. Harus beli baru nih. Untung masih ada diskon di warung. Kumis menepuk pundaknya sambil tertawa. Tenang, Rus. Sandal boleh gosong, tapi desa kita aman lagi. Mereka berdua pun berjalan pulang dengan langkah santai, seolah baru saja selesai ronda biasa. Namun sejak malam itu, warga desa semakin yakin, selama Kumis dan Rusdi ada, tak ada hantu yang bisa berbuat semena-mena. Kumis dan Rusdi bukanlah pahlawan dengan jubah atau pedang berkilau. Mereka hanyalah dua pemuda kocak dengan keberanian dan kekuatan unik. Namun justru itulah yang membuat mereka istimewa. Karena di desa terpencil itu, setiap kali malam terasa mencekam, warga selalu berbisik dengan lega, tenang, ada Kumis dan Rusdi. Sekian.